Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah di hari yang ke-21 di bulan Syawal ini kita masih diberikan rezeki oleh Allah berupa salat berjamaah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam rangka melaksanakan salat wajib secara berjamaah di masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam rangka kita memanfaatkan waktu yang lumayan, ya, memanfaatkan waktu senggang kita, waktu istirahat kita akan lanjutkan hanca kaji tajwid kita yang sudah kita mulai di beberapa pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang kemarin atau Selasa yang kemarin kita sudah masuk ke materi huruf, tempat keluar huruf, ya, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Di mana yang pertama yaitu al-jauf, rongga mulut. Bunyi vokal dalam Al-Qur'an hanya ada 3, yaitu bunyi A, I, dan U. Berbeda dengan vokal yang ada dalam bahasa Indonesia. Ada A, I, U, E, O. Ya. Bahasa Sunda berapa, Pak? A, I, U, E, O, E, dan E, ya. Ada eng, ada E. Karena kalau dalam bahasa Sunda ada kata hideng, ada kata hideng. Kalau Bapak Ibu lihat saya, sepertinya saya hideng, ya. Karena kalau hideng artinya hitam. Kalau hideng artinya apa? Inisiatifnya tinggi kalau hideng. Nah, dalam Al-Quran vokal hanya ada 3. Bunyinya itu yaitu hanya A, I, dan U saja. Ustaz, bukankah ada bunyi E seperti di ayat yang bunyinya Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim? Betul, itu pengecualian. Yang namanya pengecualian tidak masuk pada rangkaian materi, itu mah pengecualian. Ustaz, bukankah ada bunyi O? Contohnya ada Allah, ya, Ro, apalagi Pak? Kho, ya, Do, So. Bukankah itu O? Nah, kita cek. Yang membuat bunyi A, I, U itu apa sih? Kan dalam Al-Quran hanya ada 3 baris. Yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Fathah atau jabar kata orang Cimahi, ini yang membuat bunyi menjadi A. Kemudian kasrah atau JR, ini yang membuat bunyi menjadi I. Dan yang terakhir adalah dhammah atau PS, ya, yang membuat bunyi menjadi U. Yang membuat bunyi jadi E ada gak? Tidak ada. Yang membuat bunyi menjadi O ada gak? Tidak ada pula. Jadi fathah, kasrah, dhammah inilah. Nah, di pekan yang lalu, di Selasa yang lalu, kita sudah membahas bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang berbariskan, berharokatkan fathah atau jabar. Ya. Bagaimana cara pengucapan huruf-huruf yang berharokat jabar atau fathah? Sebagaimana nama fathah adalah ngebuka, maka cara membaca huruf-huruf yang berharokat fathah, buka rongga mulutnya. Fathul fammi fathan taman, membuka rongga mulut dengan sempurna. Semua huruf yang berharokat fathah dibuka rongga mulutnya,
termasuk huruf-huruf yang terdengar seperti ada O-nya. Baik, kita latihkan lagi. Yuk ikuti saya. A, ba, sambil ngebuka ya. Ta, tha, ja, ha, kha. Ini hati-hati, banyak yang jadi kho, banyak yang jadi monyong, kho. Kan tadi teorinya kalau lagi fathah buka. Ja, ha, kha. Bukan ja, ha, kho. Kalau kho berarti monyong. Lagi fathah, monyong atau buka? Buka, maka buka. Yuk ulangi. Ja, ha, kha. Sambil buka. Kha. Da, za, ra. Ra juga begitu. Ra bukan ro. Ya. Sosro. Apa? Da, za, ra, za. Sa. Sya. Sama ngucapin sya jangan sya. Ada yang sya. Monyong dulu. Tidak. Sya. Sya. So. Buka. So. Jadi bukan so. Ya, tapi so. Bo. To. Wo. A. Go. Fa. Ko. Bukan ko ya, tapi ko. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. Ya. Cara pengucapan fathah adalah dengan dibuka rongga mulut kita. Fathul fammi fathan taman. Ada dua kesalahan yang sering dilakukan oleh pembaca Al-Quran ketika membaca huruf-huruf yang berharokat fathah. Yang pertama, karena dia tidak sempurna ngebukanya, jadi rada mingkem sehingga bunyinya jadi rada e. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi le? Di sana ada bunyi le. Padahal dalam Al-Quran kan tidak ada le. Harusnya la. Bukan bismillah, tapi bismillah. Ini karena gak ngebuka secara sempurna, jadi bismillah. Dan itu banyak sekali pelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cek orang Sunda mana namanya teh? Ngagerenyem. Jadi gak kayak gereyem baca Quran tuh ya. Padahal sempurnakan pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. La, ma-nya jelas, bukan jadi le atau me. Ya. Itu kesalahan yang pertama. Jadi bunyi a-nya rada terdengar seperti e. Kesalahan yang kedua adalah ketika membaca huruf-huruf yang terdengar seperti ada o. Seperti ada o. Ingat dalam Al-Quran tidak ada o. Ya, tidak ada vokal o. Yang ada vokal a. Lalu kenapa ada bunyi yang terdengar seperti ada o? Itu bukan o, tapi a yang nebel. A yang nebel. Kayak ada lafaz Allah, Allah. Kalau kita baca bismillah kan Allahnya dibacanya Allah. Bismillah. Tapi Allah bunyinya seperti ada o. Padahal dalam tulisan kita kalau Allah tulisannya adalah a, l, apalagi a lagi, kemudian h. Bukan pakai o kan? Bukan a, l, o, h. Karena kalau a, l, o, h bacanya jadi Allah. Allahu Akbar. Jadi bukan Allah tapi Allah. Dia la tapi nebel. Huruf ro bukan ra, bukan juga ro gitu. Bukan ra, bukan juga ro, tapi ra yang nebel. Ro. Ro. Kalau orang Sulawesi biasanya banyak yang jadi ra banget. Tuh, harusnya ro itu. Bukan so dengan monyong, tapi dia sa yang nebel. So itu. Bukan do, ya ini huruf do bukan tapi bo. Bukan juga huruf to, tapi ta yang nebel. Po itu.
Jadi harokat dalam Al-Quran atau vokal dalam Al-Quran hanya ada 3. A, I, U itu. Nah cuman ada kalanya tipis, ada kalanya nebel. Ada kalanya tipis, ada kalanya nebel. Kayak sa, ada sa, si, su, tipis, ada so, si, su, tebel. Ya. Tapi sekali lagi tidak ada harokat, tidak ada vokal O. Itu. Jadi begitu ya. Kesalahan yang banyak ditemukan adalah yang pertama bunyi A-nya terdengar seperti E. Yang kedua bunyi-bunyi yang seperti ada O-nya malah dimonyongkan. Itu juga salah ya. Syaitonir rajim, kan syaiton. Harusnya syaiton. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim, bukan syaitonir rajim. Itu ya. Latihkan setiap bunyi fathah buka rongga mulutnya. Kemudian setelah fathah yang membuat bunyi menjadi I itu baris apa Pak? Kasroh. Kan baru kita bahas kasroh bukan kasroh. Nah jadi kasroh biasanya ro. Padahal barusan kita bahas. Kalau ro nggak boleh monyong. Kasroh. Nah, kasroh atau JR. Bagaimana cara pengucapannya agar sempurna? Khafdu fakki sufla. Ya, merendahkan bibir bagian bawah. Nih, bibir bagian bawah kita direndahkan. I, B, T, C. Wallahu alam katanya caranya adalah nyengir Pak, nyengir. Nyengir kan pastinya ke bawah ya. I. Yuk kita coba latihkan. I, B, T, C, G, H, D, V, Ri, Z, Si, Shi, Si, B, T, Ri, I, Ri, Fi, Qi, Ki, Li, Mi, Ni, Wi, Hi, Yi. Nah, apakah ada kesalahan? Ada beberapa yang salah ketika kasrah. Apa kesalahannya? Bunyi I-nya karena dia tidak menurunkan secara sempurna sehingga I-nya rada E. Bismillah, 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 bismillah. Ini bis Pak, bukan bes. Ya. Bismillah, apa bismillah? Bis. Nah, karena dia enggak sempurna jadi bismillah. Apalagi kalau kita ya menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu mah udah umum pisan ya. Indonesia kan. Itu juga bisa dipaskeun tah. Itu kenapa begitu? Karena enggak sempurna ngucapin I-nya. Jadi Indonesia. Sama ya, ketika baca Quran juga kalau enggak sempurna I-nya kayak gitu. Alhamdulillah, lillah. Harusnya lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil, bukan rabbil. Ya. Alamin, bukan alamin. Karena enggak sempurna menurunkan ya si bibir bagian bawahnya, jadi I-nya enggak sempurna. Kata orang Sunda mah simpel nama nyengir walah Pak. Kalau lagi kasroh, kalau lagi JR nyengir. Ya. Gitu. Kalau lagi fathah supaya sempurna kumaha carana? Calangap Pak lah. Tapi bukan calangap bukan begitu. Ya. Yang dimaksud dengan membuka rongga mulut dengan sempurna bukan begitu, tapi buka. Walaupun ininya kayaknya dikit tapi ngebuka sampai ke sini, sampai ke dalamnya. Bukan eta mah calawak namina teh. Ya, bukan calangap, ya. Fathah kasrah terakhir yang membuat bunyi menjadi U adalah baris dhammah. Atau bahasa orang Cimahinya apa? PS, ya. PS berapa? PS 7 sih. PS atau dhammah. Bagaimana agar sempurna pengucapan dhammah? Dhammus syafatain dhamman muhkaman. Dhamm itu artinya ngumpul.
Tuh ada tenda dom, tenda tempat ngumpul. Maka dhammah caranya kumpulkan bibir kita. Kumpulkan, kita punya bibir berapa? 2 kan? Kumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan bibir? Ya kedepankan. Ini namanya ngumpul. Kalau begini, balem atau merapatkan bibir kalau begini mah. Kalau mengumpulkan ke satu titik. Ini yang diistilahkannya dengan monyong teh. Nah, kalau mau monyong ketika dhammah Bapak Ibu, ya, pas dhammah baru boleh monyong. Ya, yuk kita latihkan. Siap monyong? Awas tuh penekanannya jangan siap monyong. Baik. Latihkan ini ya, mencucu. Jadi ya monyong mencucu. Karena kalau nggak sempurna, jadi jadi itu nggak sempurna tuh. Harusnya kan monyong. A'udzu. Bunyinya jelas a'udzu. Ya, maka monyongkan. Yuk. Bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, bu, tu, zu, gu, fu, ku, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Nah, tong terus kia Pak. Bu, tu, su. Tarik heula. Bu, tu. Karena semuanya u-nya. Bu, tu, su, ju, hu. Rengse-rengse rada sesah Pak. Sama kayak Bapak Ibu baca isti'adzah. A'udzu. Ini tuh kurang pas. A'udzu harusnya a'udzu. Jadi balikin dulu aja. A'udzu billahi minasy. Jadi bukan a'udzu karena semuanya dhammah jadi terus monyong, enggak begitu. Ya. Ketika kita bisa monyong dengan sempurna, mencucu dengan sempurna ketika mengucapkan huruf yang berharakat dhammah, insyaallah itu sempurna bunyinya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga cobian. Ya, hati-hati ketika tidak sempurna jadi bunyinya tidak lagi sempurna lagi. A'udzubillah. Kayaknya kita enggak nganggapnya mungkin biasa aja deh. Padahal ini kita lagi membaca kalamullah Bapak Ibu. Masa penyanyi saja ketika membacakan syair-syair buatan manusia harus sempurna. Kita lagi membaca Al-Quran, baca kalamnya Allah ngasal. Ya, asa enggak levelnya. Maka kita ikhtiarkan ya untuk melafalkan Al-Quran ini dengan sesempurna mungkin. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi Selasa depan. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.